Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera Kristus bagi saudara di tengah kita juga berjemaat untuk menyambut firman-Nya dengan lebih baik. Dan saya sampaikan kepada saudara sebagai tema hari ini adalah kesempurnaan Kristus harus kita warisi dalam hidup. Dengan bahasa kerennya adalah mewarisi Kristus dalam kesempurnaan. Coba mari kita sama-sama katakan 2, 3 ya. Mewarisi Kristus dalam kesempurnaan. Sekali lagi 2, 3 ya. Mewarisi Kristus dalam kesempurnaannya. Baik. Inilah sebagai tema besar topik yang saya akan sampaikan sebagai gembala dan pengkhotbah yang sudah masuk dalam YouTube sekaligus juga untuk melayani bangsa-bangsa. Hal yang akan disampaikan kepada saudara ini juga adalah pergumulan di dalam hal bagaimana sebenarnya yang kita boleh perbuat sebagai jemaat, sebagai orang percaya, sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai orang yang mengerti tentang panggilan Yesus Kristus. Ini harus dilakukan atau kita harus mewarisi. Saudara pernah bangga mewarisi kasih Kristus, mewarisi janjinya, tapi hari ini saudara secara fokus mendapatkan yang terbaik, yaitu mewarisi kesempurnaan yang ada pada Kristus. Amin, saudara. Lewat pergumulan, karena tema setahun yang lalu adalah nubuatan yang sedang digenapi. Jadi ini baru pertama kali saya khotbah di tahun 2021 kepada jemaat. Memang saya sudah khotbah dan menggabung mahasiswa, jadi kurang 70 orang. Saya awali juga khotbah kepada generasi pada hari Senin yang lalu. Supaya dengan demikian saudara-saudara, aku transparansi untuk menyampaikan kepada saudara hal kegiatan yang khusus ini, bagaimana mengajar seluruh jemaat. Tentunya saudara-saudara, aku membukakan rahasia untuk hari ini adalah aku lebih dulu mengajar diri untuk bisa menyampaikan seluruh pengajaran itu menjadi baik. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik. Aku lebih dulu mengajar diri, dan aku punya hubungan dengan Tuhan. Mengapa aku dalam 2 minggu ini keadaannya lelah, habis tenaga, pahit dalam mulut, katakanlah sejenis yang sama adalah sakit. Saya periksa ke laboratorium, ketika tidak berkurang-kurang, lab mengatakan adalah bla 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 bla. Kita tidak tahu membaca. Lalu saya pergi bersama dengan istri dan anak saya yang sudah berangkat
berangkat, lain-lainnya sudah berangkat pergi ke Jakarta. Lalu diperiksa hasil lab ini oleh dokter P.S. Manjor. Saudara, ini kesaksian sekaligus. Oh bagus, jantung bagus, ulu hati bagus, oh sungguh bagus ini. Periksa, mana yang kurang ini? Dilihatnya lagi saudara-saudara bahwa oh ini sampai kepada ulu hati yang memang sedikit terganggu karena kecapean. Ya, itulah keadaan. Lalu selama dalam 2 minggu saudara-saudara, saya memang merasakan itu sakit. Untuk membuat saya ini sadar bahwa saya ini sebenarnya adalah manusia juga. Shalom saudara. Tapi manusia yang khusus adalah dipanggil oleh Tuhan. Maka seluruh apapun yang akan terjadi, saudara, sebagai hamba, aku sudah terdeteksi. Sekaligus adalah menjadi satu ketentuan. Kalau hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada dalam. Mari kita berikan tepuk tangan. Supaya dengan demikian, saudara, aku sebagai pengkhotbah, ini kata Tuhan selama dalam 2 minggu ini. Kau juga akan mewarisi apa yang sedang saya khotbahkan atau yang kau khotbah. Saya bergumul saudara-saudara. Maksudnya begini, sekaligus untuk mengajarkan kepada saudara-saudara. Ketika kita menerima firman ini, sudahkah kita amalkan? Kita kerjakan. Apakah kita sama seperti orang Israel yang tidak bertobat? Atau seperti agama-agama sekarang ini, saudara-saudara? Kenapa rupanya agama-agama sekarang ini? Allah Maha Besar, takbir, Allahu Akbar. Bahkan juga dalam perkristenan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi takwa atau perbuatan kita laksana daripada semua firman yang kita dengar memang wajib dan harus dilakukan. Menjadi contoh dan teladan kepada yang lain, dan yang paling khusus adalah supaya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan terus mendewasakan kita sampai kepada puncaknya, di mana puncaknya hari ini seperti tema ini dalam bulan ini. Inilah yang Tuhan maksud, supaya kita ini mewarisi kesempurnaan yang ada pada Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita membuka firman Allah. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya minta salah seorang majelis jemaat duduk di depan, kasih mic untuk membaca. Saya ulangi. Bapak Wi di barangkali bisa. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus supaya dalam namanya Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Silakan dulu. Saya harus lebih sempurnakan lagi. Kalau untuk sakit masih ada 20%. Ternyata aku lebih sehat dari Bapak yang sedang membaca. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Allah. Hari ini saudara-saudara, ada 3 hal pokok. Bagaimana sebenarnya kita untuk mewarisi dari kesempurnaan Kristus itu? Aku akan katakan kepada saudara-saudara, titik fokus adalah tetap harus memandang Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Kristus itu. Shalom saudara. Tetap memandang, tetap belajar. Itu sebabnya diajarkan kepada saudara-saudara tentang Yesus Kristus adalah Alkitab. Guna perenungan kita di luar ibadah atau di dalam rumah kita. Inilah sebenarnya hidup yang seharusnya menjadi seperti dia, Yesus Kristus Tuhan itu. Saudara, yang pertama saya harus katakan kepada saudara-saudara, apa yang kita pilih ataupun yang kita lihat, yang kita bisa pelajari kepada Tuhan. Yang pertama, dia berkata begini, Shalom, Shalom, Roh Tuhan ada padamu. Oleh sebab dia mengurapi aku, memenuhi aku dengan roh itu sendiri, supaya aku bisa menjadi pelayan di dalam panggilan itu, dengan maksudnya adalah untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, untuk menyelamatkan banyak jiwa, sampai kepada memberikan tamu rahmat soal berkat, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang ada pada Allah dalam Yesus Kristus diturunkan, dan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan. Shalom saudara-saudara. Jika hari ini diajarkan kepada jemaat supaya pribadi-pribadi saudara-saudara bukan lagi orang yang berminggu namanya, melainkan adalah orang yang bersekutu dengan Allah. Berikan tepuk tangan bagi. Yaitu ketika Yesus mengatakan hal firman ini adalah dia mengandalkan Allah. Perlu kita ganti tahun-tahun yang lalu. Mungkin saudara masih terlibat 100% atau 20% tentang seluruh kegiatan pelayananmu hanya pikiran tok dan keahlian tok dan pengetahuan secara lahiriah dan jasmaniah tok, tanpa roh. Maksudnya adalah, saya harus katakan hari ini, sia-sia. Karena saudara-saudara dalam pengajaran, mungkin saya harus katakan begini, bukan sia-sia, tetapi hanya sedikit gunanya. Supaya kita beralih bahwa sesungguhnya saudara-saudara dipanggil adalah untuk mengandalkan Tuhan
nasihat-nasihat. Dia selalu berkata melawan kepada Tuhan atau melawan kepada apa yang dimaksud. Bahasa halusnya dia bilang begini, dari mana mau buat ini? Ketika disinggung persepuluhan, saya ulangi, ketika disinggung persepuluhan, bahasa tidak bertolak akan berkata begini, berhubungan lagi. Shalom. Dan ada banyak orang yang menyangka berkata begini, enggak masuk di akal. Sementara ketentuan satu-satunya adalah saudara-saudara sebagai jemaat yang dipanggil oleh Tuhan adalah harus mengandalkan Roh Tuhan yang ada pada kita. Sebab Roh Tuhan yang ada pada kita adalah mempersekutukan kita dengan Allah Bapa. Hingga kemanusiaan kita taat. Bukan soal bersinggungan dan bukan soal yang namanya gak enak bersama dengan firman atau bersama dengan Tuhan, melainkan adalah taat. Saya ulangi firman Allah, inti daripada apa yang kita sedang baca tahu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan bahasa tren biasanya adalah ternama. Apa sebabnya? Maka ketika kita belajar kepada Yesus Kristus dalam pelayanannya adalah selain daripada merendahkan diri, mengosongkan juga kemanusiaan. Saudara harus diajar mengosongkan kemanusiaannya, yaitu supaya Roh Tuhan ada mereka tiga tentang Roh Tuhan sanggup untuk mengendalikan setiap kepribadian kita yang disebut menjadi manusia. Amin. Ini bukti ketika Yesus berkata, Roh Tuhan ada benar. Dia pun berjalan persis dan pas seperti Roh Tuhan ini. Dia akan anggar jago. Saudara tahu orang yang anggar jago? Ada kaleng-kaleng di situ. Ada balon-balonan meletus, diledakkan supaya kacau dalam situasi. Lihat kejadian itu. Bukan saudara sebagai jemaat yang saya maksud, tapi itulah kejadian ini. Saudara tahu? Sudah tahu minggu, cuma 52 minggu, bolong-bolong lagi. Dia menunjukkan Roh Tuhan apa ini. Sedangkan kita sebagai jemaat Tuhan, pastikan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri juga adalah pikulah satu. Inilah yang akan disampaikan kepada saudara-saudara, mengandalkan Tuhan. Supaya kalau berbicara pun mengandalkan Tuhan adalah enggak ribut, tetapi ia adalah pastikan Roh Tuhan yang ada padamu adalah mengatur bahasa anak-anak.
dalam setiap langkah kehidupan kita adalah diatur seperti jalan-jalannya firman yang saudara miliki, yang saudara dengar. Lebih daripada itu, shalom saudara, lebih daripada itu, maka Tuhan karuniakan hikmat, pengetahuan, roh juga untuk diberikan kepada saudara-saudara, memulai hidup dalam kesempurnaan, yaitu yang lama harus berlalu, saudara-saudara. Shalom. Saya ajarkan kepada anak saya, hanya anak saya 3 laki-laki, perempuan dan warisan yang ada padaku. Aku sampaikan, yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Aku 2021 saya katakan kepada anakku yang kedua adalah yang penting bagi ketika ting-nong nggak ada lagi ya. Tapi kami bangun jam 12 lewat, lalu mari kita ibadah. Karena anak-anak saya hampir semua berumur. Saya sampaikan kepada anak yang kedua, yang penting bagi darimu adalah pertobatan. Bukan soal kau ada punya ini tidak. Hanyalah pertobatanmu. Sekarang mataku kepada yang ketiga anak ini adalah kepada yang bungsu. Dia bisa berlaku, dia mau menerima, dia juga punya pergumulan pribadi bersama dengan. Jadi pokok doa juga begitu. Sementara aku sedang mau mewarisi kesempurnaan Kristus, ada gangguan-gangguan dari anak-anak saya adalah merupakan bahagia yang memecahkan hati penghambatan dan ganjalan yang lama. Karena itu aku akan berdoa secara khusus kepada anak ini adalah yang penting baginya berdoa, layani Tuhan, bukan layani diri sendiri. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang kedua, kita perlu intim dengan Allah. Shalom saudara. Bagaimana kita dengan intim dengan Allah? Saya terus belajar karena Allah memberikan dia sebagai penolong dalam hidup. Hanya kepada dia saya bisa ini. Tapi aku buka keran hari ini kepada saudara-saudara adalah saudara selain intim bersama dengan istri, harus lebih dulu awal intim dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Sekarang aku belajar tentang Yesus, bagaimana sebenarnya keintiman dunia. Ada tertulis, aku bersama dengan engkau, engkau bersama dengan aku dan engkau bersama Bapa. Ini keintimannya. Nanti saudara jabarkan ini. Bahagian 1B kepada saudara-saudara, bagaimana sebenarnya intim dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi ini. Jadi ketika Tuhan juga atau Yesus ada di bumi sebagai manusia, memang sebelumnya adalah untuk mengajar manusia. Dia pakai bahasa manusia. Dia berikan contoh. Dan bagaimana keintimannya yang dikatakan ini, saudara-saudara? Engkau ada dalam aku, aku ada dalam engkau, engkau dan aku ada di dalam Bapa. Ini
sepakatnya itu adalah ya dan amin. Saudara tahu, Alkitab mencatat sebagaimana setiap pagi subuh jam 4 subuh di Israel, di kita jam 5 lewat atau jam 5. Sebagaimana Yesus bangun pagi, dia berdoa. Dia berdoa. Saudara lihat dalam Markus pertama ayat yang ke-30. Wih, enaknya kira-kira saudara-saudara, supaya dalam dirinya sebagai manusia kan banyak gangguan nih. Apa gangguannya rupanya? Aduh, sarapan dulu lah, ngopi dulu lah, aku dulu lah. Bagaimana kita menestakan ini? Bagaimana kita berpesta untuk ini? Bagaimana ini dagang? Bagaimana ini usaha? Banyak kan? Banyak saudara-saudara. Yesus sebagai tukang kayu, apakah dia juga punya hal yang sama? Sama. Tetapi perbedaannya adalah semua itu dia singkirkan dulu demi keintimannya dengan Bapa di surga. Maka dia berkata, ya Bapa, ya Bapa. Dan dia berdoa berjam. Kenapa sih harus berdoa berjam-jam? Dengarkan baik-baik. Sesuai dengan pergumulan. Kalau engkau terlalu banyak pergumulan dengan dunia ini yang Tuhan tuntut padamu adalah hanya dekat Allahku, rasa tenang jiwa. Kata Raja Daud. Dan kataku hari ini kepada saudara-saudara adalah bahwa aku mendapat seluruh jawaban dari Tuhan. Dimulai pelayanan tanggung jawab khusus tahun 91. Aku mau pakai kamu. Aku yang tinggi bekerja di dalam kamu. Dan aku yang mencari keberhasilan. Beritakanlah Injil ke kota-kota di dunia. Saudara, ternyata tahunnya ini adalah 30 tahun saya sudah menjadi gembala di dalam menggembalakan jemaat. Bagaimana kesempurnaannya? Anda yang menilai. Dengar sebagai jemaat Tuhan yang lama. Dan aku akan memberikan penilaian tersendiri. Karena aku memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka dia selalu memberi jalan keluar. Shalom. Dalam pergumulan itu dia memberi jawaban. Tak pernah kecewa. Mengiring Yesus. Roma 5 ayat 5 berkata, tak pernah kecewa mengikuti Yesus karena kasih karunia sudah dicurahkan. Shalom saudara-saudara. Sebenarnya bagiku adalah dengan baik aku mendapatkan hikmat ini dari Tuhan. Setelah aku mengandalkan Tuhan, intim dengan Dia, ada hal yang harus saya akan kerjakan. Mempergunakan kasih karunia Roh itu untuk menuju kepada keberhasilan dan bagaimana engkau menjadi sempurna, menjadi hamba dan mengikuti Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan. Sempurna. Katakan amin. Yang ketiga, saya akan mengakhiri saudara. Warisan ini
saya akan terjemahkan kepada saudara-saudara adalah warisilah kehidupan Yesus Kristus menjadi warisan yang terbaik, termegah, termasuk adalah yang menuju kepada kesempurnaan kita. Bagaimana kita mewarisi warisannya ini adalah seperti Yesus Kristus juga yang sempurna mewarisi warisan dari Allah. Apakah saudara bisa? Bisa. Saya akan katakan sekali lagi untuk menimpali, bisa sangat. Yesus mengajar di tengah Injil ini, aku memberikan ini yang cuma-cuma kepada kamu, dan sampaikan juga ini dengan cuma-cuma kepada banyak orang. Warisan daripada kebenaran firman. Shalom. 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 Warisan itu, bagaimana kita bisa menjadi sempurna seperti Yesus Kristus adalah karena Dia penuh dengan kasih karunia Roh dan mempergunakan karunia-karunia Roh itu. Bayangkan ini saudara-saudara, Dia berkata kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah. 3 kali dia serukan, Lazarus, bangkitlah. Lazarus, bangkitlah. Warisan yang ada padanya sedang diajarkan ini kepada dunia bahwa yang penting saya hidupkan. Amin, saudara-saudara. Shalom. Saya masih teringat dengan Yusuf Borombi. Umanya di Padang Sidang Tua, datang ke tempat menantunya, meninggal karena didatangilah saya membuat surat bahwa untuk memberitahukan meninggal, datang ke sini. Jadi aku cepat-cepat mengatakan, di mana ibu ini sekarang? Ya sudah disiapkan untuk mau berangkat. Minta surat karena dia gereja BU. Shalom saudara. Aku datang ke sana. Siapa nama ibu? Udah mati, udah sudah. Bukan megap-megap lagi seperti burung pasar ibu. Omongan C. Kalau itu waktu itu masih megap-megap. Tapi itu doakan. Jangan mati. Kalau mati, aku lempar kuat. Aku keluarkan dalam nama Yesus Kristus. Ibu harus hidup. Hiduplah dia. Borombi bagaimana? Saya hanya perintah. Saya dekat. Memang sudah mati. Siapa nama ibu ini? Nur Hayati. Nur Hayati, bangunlah. Sudah berjam-jam tidak bisa. Nur Hayati, bangunlah. Mungkin saya keempat kali, nggak sama seperti pada Yesus adalah sampai dengan 3 kali. Tapi imanku bergelora. Saudara tahu apa yang dimaksud bergelora? Inilah jemaat yang membohongi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah berbulan di sini, tapi tidak datang beribadah. Katanya dia adalah pengerja di GBI Sidempuan. Tapi Tuhan panggil saya
untuk keempat kali, Nur Hayati Mosiomi, bangunlah. Tangannya kedua ini. Shalom. Bangun. Saya tarik tangannya. Dia duduk. Dia capek sekali. Ternyata kematian itu capek. Capek, saudara-saudara. Supaya saudara-saudara menunda kematian. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Capek, bukan tenang. Kecuali dikatakan firman Allah, beristirahatlah engkau dengan sejahtera, karena Yesus Kristus Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Ini kebanggaan kita, saudara. Amin. Amin. Supaya kebanggaan kita mewarisi Yesus Kristus yang sempurna, masih banyak yang harus kita kerjakan. Amin. Dari sekarang ke depan. Amin, saudara-saudara. Sebelum engkau dikatakan terlambat, sebelum engkau dipagar besi untuk mengatakan tidak perlu lagi kau bergerak kemana-mana, melainkan engkau sangat terlambat. Sebelum hal ini terjadi, saudara, hari ini saya bangga. Jadilah menjadi anak-anak Allah, dan tetaplah menjadi anak-anak Allah, dan menjadi hamba untuk mewarisi ini. Saudara, demikianlah aku akhiri dengan firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan, yaitu Yesus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus Yesus yang sempurna. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.